Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami pun memohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas khotbah untuk kita hari ini, ibadah minggu yang ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21, dimulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat 21. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah ia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, salah satu perasaan yang paling menyakitkan adalah
ketika kita merasa tidak diinginkan, ditolak atau dilupakan. Ada orang yang ditinggalkan oleh keluarga, ada yang dikhianati oleh sahabat, ada yang merasa tidak dihargai di tempat kerja, bahkan ada yang merasa Tuhan pun seakan-akan jauh dari hidupnya. Saudaraku, ketika semua berjalan baik, kita mudah berkata bahwa Tuhan baik. Namun, ketika hidup membawa kita ke padang gurun, ketika jalan terasa buntu, ketika air mata menjadi teman sehari-hari, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Tuhan masih melihat aku? Apakah Tuhan masih peduli? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Hagar dan Ismail dalam nas khotbah hari ini, Kejadian 21 ayat 8 hingga 21, adalah kisah tentang seseorang yang mengalami penolakan dan penderitaan. Hagar bukan tokoh utama dalam keluarga Abraham. Ia adalah seorang hamba yang akhirnya harus meninggalkan rumah bersama anaknya. Secara manusiawi, masa depan mereka tampak gelap. Namun, justru di tengah padang gurun dan keputusasaan itulah Tuhan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Maka saudaraku, melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa sekalipun manusia dapat melupakan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maka dari nas khotbah hari ini, setidaknya kita akan mendapatkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, Tuhan tetap menyertai kita ketika hidup membawa kita ke padang gurun. Setelah Ishak disapi, Sarah melihat Ismail dan meminta Abraham mengusir Hagar serta anaknya. Bagi Abraham, keputusan ini sangat menyakitkan. Ismail juga adalah anaknya. Namun akhirnya Abraham menaati petunjuk Tuhan dan memberikan bekal kepada Hagar sebelum mengutus mereka pergi. Bayangkan perasaan Hagar saat itu. Ia harus meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Masa depan tampak tidak jelas. Yang ada hanyalah padang gurun yang luas dan penuh ketidakpastian. Bukankah terkadang hidup kita juga seperti itu? Ada saat-saat ketika kita merasa berada di padang gurun kehidupan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, mengalami kegagalan, menghadapi masalah keluarga, dan mengalami sakit penyakit. Padang gurun adalah tempat yang tidak nyaman, tempat yang panas, kering, dan melelahkan. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat. Meskipun Hagar diusir dari rumah Abraham, ia tidak pernah diusir dari perhatian Tuhan. Saudaraku, seringkali kita mengukur kehadiran Tuhan berdasarkan keadaan. Jika hidup baik, kita merasa Tuhan dekat. Jika hidup sulit, kita merasa Tuhan jauh. Padahal justru di saat-saat paling gelap, Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Ketika kita berada di padang gurun kehidupan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap berjalan bersama kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Kehadiran Tuhan tidak bergantung pada situasi kita. Dia tetap setia bahkan ketika hidup terasa berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua, Tuhan mendengar tangisan anak-anaknya. Ketika air bekal mereka habis, keadaan menjadi sangat kritis. Hagar meletakkan Ismail di bawah semak-semak, lalu pergi menjauh karena ia tidak sanggup melihat anaknya mati. Di sana Hagar menangis. Tidak ada lagi harapan menurut pandangan manusia. Tetapi Alkitab berkata, Allah mendengar suara anak itu. Kalimat ini sangat indah, saudaraku. Bukan hanya Abraham yang didengar Tuhan, bukan hanya tokoh besar yang didengar Tuhan, bukan hanya orang kuat yang didengar Tuhan. Tuhan juga mendengar tangisan
seorang anak yang sedang menderita di padang gurun. Mungkin hari ini ada orang yang merasa doanya tidak didengar. Sudah lama berdoa untuk keluarga, sudah lama berdoa untuk kesehatan, sudah lama berdoa untuk pekerjaan, namun keadaan belum berubah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun doa yang luput dari perhatian Tuhan. Mungkin Tuhan belum menjawab sesuai waktu yang kita inginkan, tetapi Dia selalu mendengar. Air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika tidak ada seorang pun yang memahami pergumulan kita, Tuhan memahami. Ketika tidak ada seorang pun yang mendengar keluhan kita, Tuhan mendengar. Ketika dunia menutup telinga, Tuhan tetap membuka telinganya bagi anak-anaknya. Karena itu, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Tuhan pasti mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, Tuhan selalu menyediakan jalan di saat yang tepat. Setelah malaikat Tuhan berbicara kepada Hagar, Alkitab berkata, lalu Allah membuka mata Hagar, dan Hagar melihat sebuah sumur. Menarik sekali bahwa sumur itu ternyata sudah ada di sana. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak menyediakan. Masalahnya adalah Hagar belum melihat penyediaan Tuhan. Kadang-kadang kita juga seperti Hagar. Kita begitu fokus pada masalah sehingga tidak melihat pertolongan Tuhan yang sudah tersedia. Kita hanya melihat padang gurun, kita hanya melihat kesulitan, kita hanya melihat kekurangan. Padahal Tuhan sedang menyediakan jalan. Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sumur yang menyelamatkan hidupnya dan anaknya. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Dia menyediakan kekuatan bagi kita yang lemah. Dia menyediakan penghiburan bagi kita yang berduka. Dia menyediakan jalan ketika kita merasa buntu. Dia menyediakan harapan ketika kita hampir menyerah. Terkadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi, tetapi Dia memberi kita kekuatan untuk melewati situasi tersebut. Dan seringkali kita baru menyadari penyertaan Tuhan setelah kita berhasil melewati masa-masa sulit itu. Sama seperti sebuah ilustrasi ini. Seorang ibu tunggal bekerja keras untuk membesarkan anaknya. Suatu hari ia kehilangan pekerjaannya. Tabungannya hampir habis, tagihannya menumpuk, dan kebutuhan sekolah anaknya belum terpenuhi. Malam demi malam ia menangis dan berdoa. Suatu pagi, ketika ia sedang bingung memikirkan bagaimana membeli beras untuk keluarganya, telepon berdering. Ternyata seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi menghubunginya. Temannya berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak tadi malam saya terus mengingat kamu. Saya merasa Tuhan menggerakkan hati saya untuk menelepon. Apakah kamu sedang mengalami kesulitan?" Ibu itu pun menangis dan menceritakan keadaannya. Teman tersebut kemudian membantu mencarikan pekerjaan baru dan memberikan bantuan sementara sampai ia bisa bangkit kembali. Belakangan ibu itu berkata, "Saya pikir Tuhan diam. Saya pikir Tuhan mendengar doa saya. Ternyata selama ini Tuhan sedang bekerja melalui cara yang saya tidak lihat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita merasa sendirian di padang gurun kehidupan. Namun sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sumur yang belum kita lihat. Dia mendengar tangisan kita. Dia melihat penderitaan kita. Dan pada waktunya Dia membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Saudara-saudara, dari kisah Hagar dan Ismail ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan tetap menyertai kita ketika hidup membawa kita ke padang gurun. Yang kedua, Tuhan mendengar tangisan dan doa anak-anaknya. Yang ketiga, Tuhan selalu menyediakan jalan pada waktu yang tepat.
Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam padang gurun kehidupan. Jangan putus asa. Tuhan yang menolong Hagar adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Dia melihat, dia mendengar, dia akan bertindak pada waktunya yang akan sempurna. Tetaplah percaya, sebab Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun anak-Mu yang terlupakan di hadapan-Mu. Tuhan, seringkali kami merasa seperti berada di padang gurun kehidupan. Kami menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun hari ini Engkau menguatkan kami bahwa Engkau tetap melihat, mendengar, dan menyertai kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap percaya ketika kami belum melihat jawaban. Ajarlah kami untuk tetap berdoa ketika keadaan belum berubah. Dan bukalah mata kami agar kami dapat melihat pemeliharaan-Mu yang seringkali bekerja dengan cara yang tidak kami sangka. Pimpinlah kami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sertai langkah kami, lindungi keluarga kami, dan jadikan kami alat kasih-Mu bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami pun telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.